Halo, perkenalkan nama saya Yulius Maria Kurniawan. Saya adalah mahasiswa dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuransi. Oke, yang pertama, perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan, dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Fund and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Berkembangan asuransinya di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarangsi, yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama ialah Javasi, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang, yang diprakarsai oleh seorang guru bernama M. Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NV Indis Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Pada tahun 1953, berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marein, yang disusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI, yang diselenggarakan pertama kali pada 25-30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Bersama atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI kemudian diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi atau Verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko. Sementara verzekerde diterjemahkannya dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari asuranti dalam bahasa Belanda, yang berarti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin.
Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. Yang pertama, pihak-pihak yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Sedangkan dalam UU Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransian yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang, risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan perantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Kemudian tertanggung, sebagaimana dalam pasal 246 KUHD, merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Kemudian ketiga adalah pemegang polis. Istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau resiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Status pihak-pihak, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Kemudian yang menjadi objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kemudian peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti atau evenement yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, dan 1338 BW.
Hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legalia bond yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD, di mana pasal 250 menyatakan apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Dalam pasal 268 KUHD disebutkan suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Sedangkan resiko premi terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD, di mana pasal 246 KUHD menyatakan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Pasal 256 KUHD menyatakan bahwa setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa harus menyatakan A. hari ditutupnya pertanggungan, B. nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga, C. suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan, D. jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan, E. bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung, F. pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu, G. premi pertanggungan tersebut, dan H. pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak polis tersebut harus ditandatangani oleh orang tiap-tiap penanggung. Kemudian lanjut H adanya evenem atau peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian. Pasal 256 angka 4 KUHD. Kemudian I syarat-syarat yang berlaku, dan terakhir polis asuransi. Kemudian saya lanjut, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terdapat 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian prinsip berikutnya adalah utmost good faith, ialah adanya kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah indemnity. Sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah proximate cause, penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu. Kemudian prinsip berikutnya adalah subrogation atau subrogasi. Setelah klaim dibayar, maka ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 248 KUHD.
Kemudian terakhir adalah contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1248 garing KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian dan KMK RI Nomor 1250 garing KMK.013/1988 tentang usaha asuransi jiwa. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai asuransi. Jika ada kesalahan atau kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak.